Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sosialisme negara Aljazair dan Myanmar. Kelompok kami terdiri dari Gevira Fortuna Dewi, Handi Fitranto Wibowo, Larasati Dewinta, Lia Amelia, Lista Meristariana, dan Mokaka Akbar Zen. Nah, berikut akan disampaikan oleh teman-teman sekalian. Perencanaan Ekonomi Sosialis Aljazair. Setelah merdeka dari Prancis pada 5 Juli 1962, Aljazair menjalankan sistem pemerintahan partai tunggal yaitu Partai Front Pembebasan Nasional. Sebagai partai berkuasa, FLN dengan menerapkan ideologi sosialis pada semua aspek kehidupan bernegara, termasuk sistem ekonomi sosialis. Negara menguasai semua sektor perekonomian melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pada era tersebut, sesuai dengan tabiat agraris penduduk Aljazair, pemerintah Aljazair menjalankan kebijakan land reform dan mencetak ladang-ladang baru untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan pengembangan industri dengan menguasai seluruh alat produksi. Pemerintah memberikan subsidi yang besar untuk bahan pokok, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kebijakan tersebut dapat berjalan karena didukung oleh pendanaan yang cukup dari sektor migas. Lalu perekonomian Aljazair cukup maju dengan GDP US 253,4 miliar itu pada tahun 2006 dan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun 2007 serta laju inflasi 2,5% pada tahun 2007. Pendapatan per kapita Aljazair yaitu sebesar 4.500 US dollar yaitu pada tahun 2007 dengan pemasukan dari minyak sebesar 52 miliar US dollar pada tahun 2006 dan cadangan devisa sebesar 110 miliar US dollar pada tahun 2007. Ekspor utama Aljazair adalah minyak mentah dan gas alam, fosfat, zaitun, dan kurma. Nilai ekspor Aljazair yaitu pada bulan Januari sampai Juli sebesar 32,14 miliar US dollar pada tahun 2007 dan nilai impornya Januari sampai Juli sebesar 15 miliar US dollar pada tahun 2007. Sehingga Aljazair surplus sebesar 17,14 miliar US dollar. Maka dari itu penyumbang terbesar negara Aljazair adalah minyak bumi dan gas alam yang diperkirakan mencapai 98% dari pendapatan nasionalnya. Pengendalian ekonomi Aljazair. Tingkat perekonomian Aljazair menempati urutan 3 besar di benua Afrika setelah Afrika Selatan dan Mesir. Sektor utama yang menjadi unggulan perekonomian Aljazair adalah minyak bumi dan gas alam yang nilainya mencapai 98% dari pendapatan total nasional. Sementara cadangan minyak menempati peringkat 15 dunia dan memiliki cadangan gas yang menempati peringkat 7 dunia. Sebagian besar cadangan minyak berada di Sahara Timur. Pemerintah Aljazair sempat mengurangi ekspor minyak pada tahun 1980-an yang berguna untuk memperlambat penipisan cadangan minyak. Namun hal tersebut kembali ditingkatkan pada tahun 1990-an. Selain minyak dan gas, ekspor utama lainnya adalah domba, sapi, dan kuda, produk hewani seperti wol dan kulit, anggur, serealia, sayuran, buah-buahan dan benih, rumput esparto, minyak dan ekstrak nabati, biji besi, seng, fosfor, kayu, gabus, vegetal green, dan tembakau. Namun wol impor melebihi ekspor dalam jumlah. Aljazair mengimpor sebagian besar gula, kopi, mesin, logam, olahan dari segala jenis, pakaian, dan tembikar. Dari jumlah tersebut, jauh sebagian berasal dari Prancis,
ekspor ke Inggris terutama batu bara, kain, kapas, dan mesin dagang. Algeria paling memiliki hubungan dagang dekat dengan Prancis dan Italia dalam hal impor dan ekspor. Selain itu juga dengan Amerika Serikat dan Spanyol. Aljazair saat ini hanya memiliki satu bursa saham, yaitu Bursa Efek Aljazair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kondisi negara Aljazair dengan sistem perekonomian sosialisnya. Jadi, perekonomian Aljazair itu cukup maju dengan jumlah GDP-nya itu sebesar 253,4 miliar US dollar dan tingkat pertumbuhan ekonominya sebesar 5,2%, serta laju inflasinya sebesar 2,5%. Nah, pendapatan per kapita Aljazair ini sebesar 4.500 US dollar dengan pemasukan dari minyak sebesar 52 miliar US dollar. Dan juga cadangan devisanya itu sebesar 110 miliar US dollar. Nah, ekspor utama Aljazair itu adalah minyak mentah, gas alam, fosfat, zaitun, dan juga korma. Nilai ekspor dari Aljazair itu sebesar 32,14 miliar US dollar dan nilai impornya sebesar 15 miliar US dollar. Nah, jadi surplus yang didapatkan oleh Aljazair itu sebesar 17,14 miliar US dollar. Nah, baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait kondisi negara Aljazair. Nah, Aljazair itu mempunyai bisnis utama yaitu minyak dan bahan tambang yang memberikan kontribusi 30% terhadap pendapatan negaranya. Nah, walaupun minyak dan bahan tambang itu menjadi kontribusi utama, tetapi tingkat penyerapan tenaga kerja di Aljazair ini hanya sebesar 2%. Sedangkan dalam sektor industri pertanian seperti gandum, minyak zaitun, buah-buahan, dan hewan ternak itu memberi kontribusi pada negara sekitar 25%, dengan penyerapan tenaga kerjanya sebesar 30%. Nah, tingginya angka pengangguran ini menjadi salah satu pemicu penentangan rakyat terhadap FLN yang terjadi pada tahun 1988. Nah, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Amalia
Di sini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan negara Aljazair dengan sistem sosialisme. Sampai tahun 1962, ekonomi sebagian besar didasarkan pada pertanian dan melengkapi ekonomi Prancis. Sejak itu, ekstraksi dan produksi hidrokarbon telah menjadi kegiatan yang paling penting dan telah memfasilitasi industrialisasi yang cepat. Pemerintah Aljazair melembagakan ekonomi terencana terpusat dalam sistem sosialis negara dalam 2 dekade pertama setelah kemerdekaan, menasionalisasi industri besar dan menerapkan rencana ekonomi multi-years. Namun, sejak awal 1980-an, fokus telah bergeser ke arah privatisasi dan arah sosialis Aljazair telah sedikit dimodifikasi. Standar hidup telah meningkat menjadi negara maju, tetapi produksi pangan telah jatuh jauh di bawah tingkat swasembada. Aljazair sendiri itu menempati peringkat di antara negara teratas di dunia dalam hal total cadangan gas dan ekspor gas. Gas tersebut itu memiliki kandungan seperti metana lebih dari 80% dan juga mengandung etana, propana, dan helium. Baik, untuk selanjutnya saya akan kembali menjelaskan tentang keberhasilan negara Aljazair dengan sistem sosialis. Aljazair menasionalisasi semua perusahaan minyak internasional yang beroperasi di negara itu pada tahun 1971 dan memberikan kendali atas aset mereka kepada perusahaan minyak milik negara Aljazair, yaitu yang bernama Sonatrach, yang didirikan pada tahun 1963 sampai 64. Sonatrach ini sendiri melakukan kegiatan eksploitasi dan produknya sendiri dengan beberapa keberhasilan. Meskipun banyak dari ini dimungkinkan oleh bantuan Soviet dan baru-baru ini dengan pendirian perusahaan layanan bersama dengan bantuan dari spesialis Amerika. Sejarah perkembangan ekonomi Aljazair. Setelah kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 5 Juli 1962, Aljazair menerapkan sistem pemerintahan satu partai, yaitu Partai Front Pembebasan Nasional atau Partido Front de Liberación Nacional, sebagai partai yang berkuasa dengan menerapkan ideologi sosialis dalam segala aspek kehidupan bernegara, termasuk sistem ekonomi sosialis. Negara Aljazair menguasai semua sektor perekonomian melalui badan usaha milik negara. Pada masa itu, sesuai dengan sifat agraris penduduk Aljazair, pemerintah Aljazair menerapkan kebijakan land reform dan menciptakan lapangan-lapangan baru. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melaksanakan kebijakan pembangunan industri dengan mengendalikan semua alat produksi. Pemerintah memberikan subsidi yang besar untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kebijakan ini dapat berjalan karena didukung oleh pendanaan yang cukup dari sektor migas. Pasar Aljazair masih prospektif untuk komoditas dan produk Indonesia. Dengan peningkatan populasi lebih dari 45 juta pada tahun 2021, juga karena pemerintah Aljazair sejak 21 April 2019 mencabut larangan impor dan malah memberlakukan pajak bea masuk yang bervariasi antara 30% sampai 120% plus 19% PPN untuk 992 komoditas dan impor produk FG pada tahun 2020 berdasarkan data KBRI. Volume perdagangan bilateral Indonesia Aljazair mencapai USD 337.260 juta.
Meskipun bea masuk dan PPN Aljazair cukup tinggi, namun ada peluang untuk meningkatkan ekspor komoditas dan produk Indonesia ke Aljazair sebagai pasar non-tradisional utama dan hub untuk kawasan Eropa dan Afrika. Karena Aljazair sudah memiliki free trade agreement dengan Uni Eropa sejak 2005, Liga Arab sejak 2005, dan Uni Afrika sejak 2018. Pemerintah Aljazair berupaya menarik investasi asing melalui skema investasi 51-49 porsi, 51% untuk investor Aljazair dan 49% untuk investor asing. Ini hanya berlaku untuk sektor strategis yang sudah berjalan sejak tahun 2009. Selain itu, pemerintah Aljazair memberikan insentif lainnya seperti tax holiday 10 tahun, tarif impor mesin industri untuk pembangunan pabrik sebesar 5% dan kemudahan pemberian kredit perbankan. Pada 11 September 2019, pemerintah Aljazair membatalkan peraturan mengenai investasi di Aljazair dengan skema kepemilikan saham 51% sampai 49% di sektor non-strategis, sehingga kepemilikan investasi bisa melebihi 51% secara mayoritas, dan ini akan mulai berjalan di 2020. Hingga saat ini tidak mudah bagi pengusaha Aljazair dari kalangan menengah ke bawah untuk berinvestasi di luar negeri termasuk Indonesia, karena aturan pengiriman uang untuk investasi ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Sentral Aljazair. Menurut kelompok kami, sistem ekonomi Aljazair yang menganut sosialis dipengaruhi oleh kemerdekaan negara Perancis yang terjadi pada 5 Juli 1962. Setelah peristiwa tersebut, Aljazair menganut sistem negara yang dipimpin oleh satu partai, yaitu Partai Front Pembebasan Nasional atau Partai de Front de Libération Nationale atau FLN. Sebagai partai yang berkuasa dengan menerapkan ideologi sosialis dalam segala aspek kehidupan bernegara, termasuk sistem ekonomi sosialis. Negara Aljazair menguasai semua sektor perekonomian melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Pada masa itu, sesuai dengan sifat agraris penduduk Aljazair, pemerintah Aljazair menerapkan kebijakan lender from dan menciptakan lapangan-lapangan baru untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melaksanakan kebijakan pembangunan industri dengan mengendalikan semua alat produksi. Saya akan menjelaskan perencanaan ekonomi sosialis Myanmar. Mata pencarian penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, serta pertambangan. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi. Dahulu Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara.
Karena seiringnya dengan kemajuan pertanian di berbagai negara, Myanmar itu menempati urutan ke-6 sebagai negara penghasil besar di Asia Tenggara. Maka dari itu, karena hasil tahunannya itu mencapai 14-15 juta ton padi, makanya dia bisa menunjang perekonomian negaranya tersebut dengan cara mengekspor hasil kekayaan alamnya. Pengendalian ekonomi di Myanmar. Myanmar merupakan negara dengan sumber daya alam gas yang cukup tinggi. Gas alam merupakan komoditas ekspor yang mencapai nilai sebesar 30%. Meskipun penghasilan negara Myanmar cukup rendah, yang berkisar sebesar 800 sampai 1000 US dollar, namun Myanmar terus mengelola sumber daya alam dan dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di sana. Contohnya adalah ExxonMobil dan Oil India yang termasuk di antara 50 perusahaan yang berencana berinvestasi dalam cadangan minyak dan gas alam di Myanmar. Investasi tersebut diperkirakan bernilai sebesar 75 miliar US dollar. Myanmar harus membuka komunikasi dengan luar negeri secara langsung dan terbuka agar prospek investasi maupun pengelolaan SDA dapat realisasi dan berjalan dengan lancar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait kondisi negara Myanmar dengan sistem perekonomian sosialisnya. Nah, jadi sosialisme telah banyak digambarkan oleh para cendekiawan di Myanmar sebagai bersifat xenofobia, tahayul atau suatu kegagalan yang keji yang dapat mengubah salah satu negara paling makmur di Asia ini menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Namun, PDB per kapita real atau harga konstan pada Myanmar ini di tahun 2000 di Burma meningkat dari 159,18 US dollar pada tahun 1962 menjadi sebesar 219,20 pada tahun 1987 atau sekitar 1,3% per tahunnya. Salah satu tingkat pertumbuhan terlemah di Asia Timur selama periode ini, tetapi masih positif karena jalan Burma menuju sosialisme ini berdampak sangat besar dalam meningkatkan tingkat kemiskinan dan isolasi yang telah digambarkan sebagai suatu bencana. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait kondisi negara Myanmar. Nah, jadi di bawah kepemimpinan UNU dan pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh AFPFL atau Anti-Fascist People's Freedom Language, Burma itu telah menerapkan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan yang sosialis, yang juga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lambat sepanjang tahun 1950-an. Dan pada tahun 1958, Burma mulai pulih secara ekonomi, tetapi mulai berantakan secara politik karena perpecahan dalam AFPFL ini. Dalam AFPFL itu terpecah menjadi dua faksi, satu dipimpin oleh Tang Kisnu-Dantin dan yang lainnya dipimpin oleh Baswe dan Kyaw Nyein. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, perkenalkan saya Lia Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan negara Myanmar dengan sistem sosialisme.
Myanmar merupakan negara yang otoriter yang dikuasai oleh junta militer selama hampir 50 tahun dan kembali dikuasai oleh pemerintahan sipil setelah dilantiknya U Thein Sein sebagai Presiden Myanmar pada 30 Maret 2011. Setelah dilantik, pemerintah U Thein Sein segera melakukan perubahan-perubahan besar yang sebelumnya belum pernah terjadi di Myanmar. Pemerintah U Thein Sein melakukan reformasi di bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang energi sendiri, Myanmar telah melakukan ekspor gas dan gas merupakan masukan pendapatan negara yang besar bila dibandingkan dengan pendapatan negara di bidang pertanian dan manufaktur. Pada 15 Januari 2013, pemerintah mengundang investor asing untuk mendaftarkan ketertarikan mereka terhadap penawaran untuk 2 dari 4 lisensi telekomunikasi nasional. Dengan adanya peningkatan situasi politik di Myanmar membuat negara ini menjadi tempat yang paling dicari untuk pasar telekomunikasi baru di Asia. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menjadikan bank sentral sebagai prioritas utama untuk membentuk kestabilan nilai tukar mata uang Myanmar kyat terhadap dolar. Nilai tukar stabil akan menambah kepercayaan domestik dan juga pembisnis dalam menilai keadaan ekonomi di Myanmar. Saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari materi keberhasilan negara Myanmar dengan sistem sosialisme. Pemerintah berusaha untuk menggeser nilai tukar dengan membuat ekspor menjadi lebih murah bagi pihak asing. Beberapa investasi yang sederhana telah terjadi di sebagian besar sektor yang sebelumnya mendapat perhatian dari investor Asia, seperti energi, gas alam, terutama tenaga air dan pertambangan. Ada sekitar 133 juta US dollar nilai Direct Foreign Investment atau VDI pada tahun fiskal Juli 2012. Manufaktur sendiri itu merupakan bidang yang baru bagi Myanmar. Oleh karena itu, manufaktur hanya sedikit mengalami pertumbuhan. Dorongan untuk ekspor manufaktur diberikan oleh Eropa, namun dorongan untuk ekspor manufaktur itu diberikan ketika Uni Eropa memutuskan untuk membawa Myanmar kembali ke GSP yang dirancang untuk memberikan barang-barang negara berkembang ke tingkat yang lebih spesial. Sementara itu, mata uang yang kuat telah mendorong impor sejumlah besar kendaraan bermotor dan suku cadang untuk pertama kalinya dalam 5 dekade. Terjadi penghapusan monopoli impor mobil yang mana sebelumnya dipegang oleh 2 perusahaan besar. Sistem hukum Myanmar sendiri itu telah beberapa tahun terakhir itu telah mengalami perubahan sejak terjadinya reformasi dilakukan di bawah pemerintahan Presiden U Thein Sein. Salah satu hukum yang berubah adalah hukum mengenai investor. Mengapa demikian? Karena perubahan besar ini terjadi dalam hukum investor asing ini dibandingkan dengan hukum sebelumnya adalah jumlah besarnya investasi yang harus diberikan oleh investor asing. Hukum yang baru itu menghilangkan pasal persyaratan penyertaan modal minimal 5 juta US dollar bagi calon investor asing saat mulai mengelola usaha dengan mitra lokal. Selain itu, perubahan lainnya adalah mengenai batasan kepemilikan saham bagi investor asing bisa mencapai 50% dari sebelumnya, yang hanya mencapai 49%. 27 International Monetary Fund atau IMF memuji kinerja Myanmar yang telah berhasil membuat peraturan mengenai pajak. Selain itu, dengan diselesaikannya dan disahkannya undang-undang investasi asing ini, maka IMF menggambarkan bahwa hal ini adalah kesempatan bersejarah bagi Myanmar untuk menjadi negara Asia dengan ekonomi yang besar. Sejarah perkembangan ekonomi Myanmar. Republik Persatuan Myanmar atau juga dikenal sebagai Birma, disebutnya Burma, di dunia barat adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Perekonomian Burma didasarkan pada pertanian dan berfungsi terutama pada sistem tunai dan barter. Industri terutama dikendalikan oleh militer yang dijalankan oleh perusahaan milik negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket ke kontrol harga resmi sejak tahun 1989. Kebijakan ekonomi pasar terbuka SPDC telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas oleh perusahaan barat dan di kehutanan, pariwisata dan pengembangan oleh perusahaan Asia. Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Cina telah mengubah Burma yang terbelakang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat.
Program pemberantasan narkoba telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian ini, yang menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, mendorong para petani untuk menanam tanaman panggal daripada bunga popi. Hanya sedikit rencana yang ada untuk sektor manufaktur dan ketergantungan Myanmar pada impor sumber harga tinggi negara itu mengalami kontrol ketat dari pemerintah, kebijakan ekonomi yang tidak efisien dan kemiskinan pedesaan. Junta atau aktivis Myanmar mengambil langkah-langkah di awal 90-an untuk membebaskan ekonomi setelah puluhan tahun gagal di bawah jalan Burma menuju sosialisme. Tetapi upaya ini terhenti dan beberapa langkah liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki stabilisasi moneter atau fiskal akibat kondisi makroekonomi yang tidak seimbang, termasuk inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak sesuai dengan nilai kyat Myanmar, dan rezim suku bunga tidak jelas. Sebagian besar bantuan pembangunan ditahan setelah junta mulai menekan gerakan demokrasi pada tahun 1988 dan menolak untuk menerima hasil pemilihan legislatif pada tahun 90. Menanggapi serangan Myanmar Mei 2003 terhadap Aung San Suu Kyi dan para pendukungnya, Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi baru terhadap Myanmar, termasuk larangan impor produk-produk Burma dan larangan memberikan layanan keuangan oleh personal AS. Iklim investasi yang buruk juga memperlambat aliran nilai tukar mata uang asing. Sektor yang paling produktif hanya di industri ekstraktif, terutama minyak dan gas bumi, pertambangan dan kayu mentah, daerah lain seperti bank dan lain-lain.
Menurut kelompok saya, negara yang dipimpin oleh junta militer seperti Myanmar menjadikan militer menjadi institusi yang paling kuat dan berpengaruh di Myanmar sejak merdeka dari Inggris tahun 1948. Pada tahun 1988, rakyat Myanmar yang dipimpin oleh aktivis mahasiswa melakukan protes secara nasional. Banyaknya pengeluaran dan kacaunya tata kelola ekonomi oleh junta militer. Jadi penggunaan sistem sosialisme pada negara Myanmar tidak terlalu sesuai untuk bentuk ekonomi di sana. Karena yang terjadi malah penolakan dan protes yang dilakukan. Presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.